Pemirsa, Depok menjadi kota dengan kasus aktif corona tertinggi di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 meminta kepala daerah untuk mengevaluasi penanganan COVID-19 di wilayahnya. Satgas COVID-19 mengungkap 5 wilayah di Indonesia yang mencatatkan kasus aktif corona tertinggi. Dari 510 kabupaten kota terdampak, Depok menjadi kota dengan kasus aktif tertinggi di Jawa Barat. Depok memiliki kasus aktif tertinggi dengan jumlah 27.389 kasus aktif, disusul kota Bekasi dengan 22.647 kasus aktif, dan di peringkat 3 kota Bandung dengan 15.151 kasus aktif. Sementara di posisi 4 Kabupaten Bantul dan kelima adalah kota Tangerang Selatan dengan 11.180 kasus aktif. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito meminta kepala daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi penanganan COVID-19. Mengevaluasi penanganan COVID-19 di kabupaten kota tersebut bersama dengan bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya yang terkait. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kendala dan penyebab yang perlu untuk segera diperbaiki agar kasus aktif dapat segera berubah menjadi kesembuhan. Misalnya, jumlah tenaga kesehatan yang kurang, tempat tidur rumah sakit atau isolasi terpusat yang kurang, pasokan obat-obatan atau oksigen yang tidak memadai, atau RT/RW yang belum berkoordinasi dalam penanganan dini maupun pemantauan isolasi mandiri warganya. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindak. Lebih lanjut, Wiku juga menjelaskan lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 2.300 kasus. Sementara berdasarkan kasus harian COVID-19 per tanggal 5 Agustus kemarin, Satgas mencatat ada 35.764 kasus baru, sehingga total sudah 3.568.331 kasus terkonfirmasi. Sementara pasien sembuh bertambah 39.726 orang. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi, yaitu 1.739 orang, sehingga total sudah 102.375 orang yang meninggal dunia. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Bapak Dadang Wihana, juru bicara Satgas Penanganan COVID Depok. Selamat sore Pak Dadang. Selamat sore, Mbak Syafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, Kota Depok disebut sebagai daerah dengan penyumbang kasus COVID-19 tertinggi nasional. Apa saja evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok? Ya, terima kasih. Perlu kami luruskan terlebih dahulu terkait dengan data yang dirilis oleh Pak Wiku dengan data yang ada pada kita. Jadi ternyata terdapat gap data yang cukup tinggi antara yang ada di dashboard DLC dengan di Pikodep kita. Untuk data di dashboard Bersatu Lawan COVID Satgas Pusat, kasus aktif itu tertulis 26.932 kasus. Sedangkan untuk di Pikodep, untuk data di kita, itu hanya 9.519. Jadi terjadi gap data kasus konfirmasi aktif itu 17.413 kasus. Sedangkan untuk kasus yang sembuh, dari data yang pusat itu 57.231, sedangkan yang kita 81.158. Terjadi gap 23.967 kasus. Jadi ini perlu diluruskan oleh Satgas Pusat. Kami sedang melakukan upaya rekonsiliasi dengan Kementerian Kesehatan dan ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 Juli hingga sekarang. Akan tetapi memang perlu ada mekanisme rekonsiliasi agar cepat keterpaduan data antara pusat dengan daerah. Dapat dibayangkan gap data sebanyak 17.413 ini bukan hal yang kecil. Sehingga diumumkan oleh Satgas Pusat, Depok tertinggi dalam kasus konfirmasi aktif sebanyak 26.000, itu realnya saat ini 9.519. Jadi terjadi gap data yang cukup tinggi. Baik, jadi perbedaan data antara data yang dimiliki oleh Pemkot Depok dengan Satgas Nasional ini cukup tinggi ya Pak. Mengapa bisa terjadi dan apakah sudah diklarifikasi dengan Satgas COVID-19 Nasional? Sejak tahun 2020 ini kan memang permasalahan klasik. Kami sudah menyampaikan masalah ini kepada Satgas Pusat dan pada tahun 2020 sekali kita melakukan rekonsiliasi, lalu ada pemecahan, lalu saat ini terjadi kembali. Kami mengusulkan memang saat ini dilakukan bridging data antara Pikodep Satgas Depok dan juga Satgas Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, terutama di Pusdatin.
Jadi dilakukan breeding data-data yang ada di kita, silakan diintegrasikan dengan data pusat. Ya. Bahasa perlu kami sampaikan, saat ini sebetulnya berdasarkan data yang ada pada kita, positivity rate kita menurun sejak PPKM darurat dan PPKM level 4. Pada sebulan lalu, positivity rate kita 42,88%, saat ini 25,12%. Demikian pula untuk bor, kita untuk bor isolasi di rumah sakit kita 60,20% untuk saat ini. Ya, seperti itu. Ya. Pak Dadang, kalau penanganan COVID-19 di Kota Depok sendiri yang sedang berjalan saat ini seperti apa? Atau apa saja tantangan maupun kendala yang ditemukan dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok? Ya, kita punya dua strategi. Strategi di hulu dan strategi di hilir. Strategi di hulu itu propaganda prokes, mengendalikan mobilitas. Nah, strategi di hilir adalah strategi 3T. Untuk testing, sebagaimana amanat dalam Inmendagri, saat ini kita diamanahkan karena positivity rate kita di atas 25%, itu 37.000 per minggu. Maka strategi yang kita lakukan saat ini adalah melakukan testing ataupun swab keliling. Jadi di samping testing yang ada di fasilitas kesehatan, di puskesmas, di labkesda, kita melakukan testing keliling. Alhamdulillah trennya untuk testing itu cepat naik. Lalu untuk tracing, selalu kan SDM selalu kurang dan lain-lain. Nah, untuk kita, untuk Kota Depok, untuk SDM untuk tracer, kita sudah meningkatkan penambahan tracer dari unsur masyarakat itu sebanyak 747. Sebelumnya kita punya tracer 228 tracer dan saat ini totalnya 1022 tracer. Itu berada di level-level RW ataupun di kampung siaga Tangguh Jaya. Demikian pula untuk treatment. Kita bekerja sama dengan rumah sakit di Kota Depok untuk menambah kapasitas. Dan alhamdulillah tadi bornya itu 60,20% untuk ruang isolasi, tetapi memang untuk ICU masih tinggi. Baik. Kemudian Pak Dadang, bagaimana dengan tingkat kepatuhan warga Depok dan strategi apa yang dilakukan oleh Pemkot Depok dalam menghadapi minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan? Ya, tentunya saat ini dengan PPKM level 4, dengan indikator-indikator yang sudah ada di dalam Inmendagri dan juga dirumuskan dalam Kepwal, kami melakukan propaganda dengan basisnya adalah Kampung Siaga Tangguh Jaya, KSTJ di level RW. Demikian pula kita melakukan pendisiplinan dan penegakan hukum yang memang dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan kepolisian. Jadi ini mengingatkan kembali untuk 3T dan juga 3M dan saat ini dikembangkan menjadi 5M. Itu yang selalu kita propagandakan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang Wihana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.